Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe kayak biasa ya, jangan lupa di subscribe. Untuk yang udah subscribe, makasih ya. Kita hari ini mau bahas tentang sebuah tema yang akhir-akhir ini sering bermimpi tentangmu terus-menerus. Yang akhir-akhir ini sering bermimpi tentangmu terus-menerus. Sora akan ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonate sama kamu, belum tentu cocok sama kamu ya teman-teman. Jadi kalau nggak cocok santai aja, masih ada video-video lain yang bisa kamu tonton karena semuanya tidak mengenal batasan waktu. Dan kamu juga bisa personal reading pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau, untuk energi yang lebih terfokus hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ada energi seperti apa di sini, teman-teman. Ada interference ya. Dalam hubungan yang berjalan sama kamu ini memang hubungan yang banyak banget intervensinya. Apa sih Sora bahasa Indonesianya intervensi ya? Kita lihat dulu biar makin banyak nih kosakata diksinya ya. Banyak sekali gangguan, banyak sekali hambatan, banyak sekali rintangan, banyak sekali faktor-faktor campur tangan lain ya teman-teman. Jadi di sini mungkin saja ada terlalu banyak keluarga yang terlibat, mungkin keluarga kamu, mungkin keluarganya dia, mungkin pekerjaan dia, mungkin pekerjaan kamu, mungkin sekali ada orang ketiga. Pokoknya ini adalah hubungan yang Sora lihat sih rasanya kayak rujak ya. Campur-campur gitu di sana ya, ada asam, manis, pedas, pahit gitu ya. Nah, ini adalah hubungan yang seperti itu. Tapi ya, hubungan ini adalah hubungan yang saling bergantung. Kamu bergantung sama dia, dia bergantung sama kamu. Energi saling tidak bisa melepaskan, energi saling terhubung, energi saling kecarian. Jadi kamu nyariin dia, dia nyariin kamu sebenarnya ya. Sudah dua-duanya tuh udah lengket gitu ya, teman-teman. Nah, tapi di sini memang ada energi terperangkap ya. Yang pertama, memang adanya terperangkap soal masalah yang terjadi. Jadi mungkin ada situasi stagnan sehingga situasi sulit untuk selesai. Dan yang kedua juga sangat mungkin ini adalah energi terperangkap dalam cinta. Kamu tidak bisa lepasin dia, dia tidak bisa ngelepasin kamu. Ada energi stagnan di sana. Ya. Nah, kenapa di sini kamu ada sisi mirroring? Jadi kamu ketemu sama dia dan dia ketemu sama kamu. Kalian itu dihadapkan terhadap sebuah kaca untuk bisa refleksi, untuk bisa lihat gambaran diri, untuk bisa tahu isu diri ada apa aja, traumanya ada apa aja. Jadi di sini ada mirror ya antara kamu sama dia. Jadi saling melihat gitu ya. Sebenarnya di sini ada masalah apa gitu ya. Jadi apa yang jadi ketakutan kamu jadi ketakutan dia, apa yang jadi masalah kamu jadi masalah dia. Jadi seperti berkaca teman-teman di sini ya. Nah, ini juga hubungan yang ngomongin soal banyak sekali pengampunan dan banyak sekali pemaafan. Jadi pemakluman ya. Jadi kamu sama orang ini itu belajar banget harus yang namanya memaafkan, memaklumi gitu ya. Tapi ini juga menandakan orang ini mungkin sekali ada satu harapan dan keinginan kamu bisa maafin dia gitu ya. Dan hubungan ini adalah hubungan yang sebenarnya berharapnya sih paling enggak mungkin bisa tetap jadi teman ya, walaupun susah gitu ya. Kenapa? Karena di sini tadi Sora udah bilang sudah terperangkap, sudah terlanjur baper. Jadi kalau mau juga nggak lebih daripada kalau cuma mau sekedar teman juga susah ya. Kenapa? Karena mungkin sekali di antara dua sudah terlanjur baper, jadi nggak bisa kalau nggak pakai perasaan, pasti ada ngarep di sana, atau di sini justru ada energi dari kecewa sehingga jadi mau jadi temenan aja tuh susah gitu loh. Ibaratnya karena terlalu sedih dan kecewa ya. Tuh. Hubungan ini adalah hubungan yang butuh memang di healing ya teman-teman. Jadi di sini sangat mungkin banget kamu narik diri dari dia, kamu pengen fokus dulu sama diri kamu sendiri, nyembuhin hati kamu, nyembuhin mental kamu, nyembuhin jiwa kamu teman-teman ya. Sehingga adanya energi perpisahan. Sora sih lihat di sini banyak dari kalian yang narik diri ya. Jadi demi kebaikan jiwa, mental dan aku dan sebagainya, kamu memilih untuk udah deh aku narik diri aja gitu ya. Nah, ketika
kamu menjauh dari orang ini, terpisah, ada batasan ya, mungkin kamu juga ngeblok dia, dia ngeblok kamu, dia juga ngajak ketemu kamu nggak mau, atau kamu komunikasi juga nyuekin dia. Intinya ada batasan di sini ya. Membuat kamu, karena kamu pingin fokus sama diri kamu sendiri ya, fokus pingin perbaikin diri kamu sendiri, mau me time yang banyak juga ya. Tapi di sini membuat kenyataan bahwa ketika dia itu terbatas aksesnya ke kamu, terbatas tidak bisa dekat sama kamu, akhirnya di sini ada satu energi kerinduan untuk menghabiskan waktu sama kamu. Jadi orang ini kehilangan nih quality time-nya dia sama kamu gitu ya. Nah, dan kangen dia menghabiskan waktu sama kamu, ngobrol sama kamu, berromansa sama kamu, dan ternyata masih ada energi romansa di sana ya, masih ada kerinduan kayak pingin bermaduh kasih dengan kamu gitu ya teman-teman. Dan kamu tuh salah satu orang yang memberikan dia energi euforia, energi semangat, energi support, energi memberi gitu ya. Kita coba lihat di sini teman-teman, ada mimpi apa yang dia rasakan sama kamu teman-teman. Di dalam mimpi itu dia bermimpi bisa berkomunikasi lagi sama kamu, bicara lagi sama kamu, diskusi lagi sama kamu. Jadi ini jelas adalah energi dari seseorang yang sebenarnya terdorong, terpanggil, terindukan untuk bisa bicara lagi sama kamu ya, karena sudah ada jarak jadinya seperti mau bicara tuh nggak kesampaian gitu ya, kangen banget ya. Dan di sini dalam mimpi itu dia sangat-sangat merasakan sebuah energi koneksi nyata di antara kalian. Nah, ya koneksi ini yang semakin kuat. Kalau nggak ngonek, nggak mungkin mimpi terus-terusan gitu ya. Jadi energi koneksi memang kamu sama dia tuh ada dan sangat kuat di sini teman-teman. Nah, dan mimpi-mimpi itu adalah kejadian-kejadian yang seperti dia ngerasa kok yang di mimpi aku ini adalah energi yang sudah tidak asing lagi, energi sudah mengenali, energi seperti di mimpi itu juga banyak yang mengulang apa yang pernah terjadi. Jadi kayak deja vu gitu ya. Jadi dia yang pernah terjadi masuk lagi ke dalam alam mimpi gitu ya. Jadi dia pas mimpi itu kenalin mimpinya itu teman-teman ya. Dan di sini di dalam mimpi itu dia kayak kepingin bisa mengulang hal yang sudah lalu dan pingin bisa ada perbaikan. Jadi kayak diperbaiki gitu ya. Mungkin responnya dia, cara dia bicara sama kamu, apa yang dia omongin sama kamu, bagaimana dia bersikap sama kamu. Jadi di dalam mimpi itu seperti dia mengulang lagi kejadian dengan punya kesempatan untuk merubah responnya dia gitu ya teman-teman. Dan di sini dia merasakan adanya sinkronitas yang sangat kuat. Artinya, selain ada koneksi, di sini juga dia meyakini bahwa apa yang ada di dalam mimpi itu adalah seperti apa yang dia inginkan, dia harapkan kayak gitu ya teman-teman. Dan juga di sini dia ngerasa sangat mungkin sekali ketika dia bermimpi soal kamu, dia ngerasain kamu juga bermimpi soal dia, ya. Di sini walaupun dia terkesan kaku, dia terkesan kayaknya dia nggak kenapa-napa Sora, dia sebenarnya nggak berefek. Itu sebenarnya tidak seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya di sini ada energi kegelisahan karena memang kalian ada yang belum kelar urusannya, belum selesai urusannya. Jadi di sini memang harus ada penyelesaian. Semakin resah karena nggak ada komunikasi, karena nggak diselesain gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak masih banyak hal yang harusnya aku ucapin, ada yang harus aku sampein, masih ada hal yang aku pokoknya mesti betulin sama kamu. Dan energi sparksnya, energi chemistry dia sama kamu masih ada teman-teman ya. Dan di sini dia itu pingin banget, ini adalah energi kamu tuh mungkin banget ya, sudah masuk dalam pora memang putus nyambung sama dia. Putus nyambung. Lagunya siapa ya? Aku lupa ya. Nah, tapi di sini kayak ada energi setiap kali dia putus karena sudah terlalu terikat dan tergantung, dia itu kayak pingin balik lagi teman-teman. Itu. Jadi memang energi ya nggak bisa lepas gimana sih? Ya. Dan energi kesabaran kamu deh yang paling bisa ngadepin dia gitu. Jadi ini orang yang emang butuh banget energi kesabaran dari kamu. Jadi kayak udah deh, aku tuh nggak bisa gitu ya, ini cuma masalah waktu, nih orang udah pasti datang lagi sama kamu teman-teman. Tuh, memang ini situasi relationship yang penuh dengan drama, makanya kamu ngindar kan ya. Udah deh, aku narik diri deh, kayaknya terlalu banyak drama di sini gitu ya teman-teman. Nah,
Semakin lama dia jauh, semakin dia merasa bersedih, semakin dia larut dalam kesedihan yang mendalam. Dan di sini juga ada energi mimpi itu semakin men-trigger, memancing kangennya dia, memancing hasratnya dia, memancing kepikiran dia sama kamu, teman-teman, ya. Karena dia cuma pingin sekarang saat ini yang dijadikan nyata sama dia adalah energi dari seseorang yang pingin wujudin nyata sama kamu. Ya, jadi dia udah capek mimpi-mimpi terus nih. Aku mau ketemu kamu sama nyata gitu ya. Di sini dia tuh kayak pingin ada pertukaran energi lagi di antara kalian, ya, dengan support, dengan sayang dan sebagainya, ya. Di sini ada pertumbuhan. Sebenarnya ada, semakin dia bermimpi, semakin banyak pembelajaran di sana yang membawa kepada energi pertumbuhan. Dan dia yakin, ya, semesta itu bermain di sini. Ini mungkin waktu yang tepat untuk aku. Aku memang harus datang sama kamu, gitu ya, menyelesaikan isu kebingungan aku. Karena ini memang adalah orang yang labil, teman-teman. Ya, jadi di sini dia tahu bahwa akar masalahnya dia salah satunya adalah energi bingung, energi bimbang, energi nggak jelas maunya apa, ya teman-teman. Tapi kesendirian itu membawa kepada kenyataan aku bisa lebih mengenali hati aku sendiri, dan dia butuh kamu karena dia ngerasa kesepian, teman-teman. Dia sekarang ngerasa sangat-sangat dead end. Aku mentok deh, pokoknya nggak ada kamu deh, bingung deh pokoknya, ya teman-teman. Karena di satu sisi, salah satu isu lain adalah kenapa dia sering bimbang. Memang di sini ada isu tentang masalah keuangan, teman-teman. Jadi ini antara uang versus cinta, ya. Jadi mungkin banget kamu berdiri dengan seseorang yang belum siap secara finansial, keuangan, kayak gitu ya. Dan masih banyak yang harus menjalankan ikatan di sini. Mungkin harus ada kontrak kerja di tempat yang jauh, mungkin masih ada kontrak janji hutang yang harus dipenuhin, ada pinjol yang harus dibayar, ada uang kuliah adiknya yang harus dibayar, kayak gitu ya teman-teman. Jadi tapi energi hasrat dia sama kamu itu tidak pernah berhenti meskipun dia penuh dengan kegalauan. Kenapa? Karena di sana ada energi cinta yang dia rasain, ya. Dan semakin dia menahan, dia kangen, dia rindu kamu, dia butuh keberadaan kamu, ya. Walaupun dia sudah mencoba untuk memanipulasi dan membohongi hatinya, tapi enggak bisa, ya teman-teman. Dan sekarang cuman ada energi optimisme dari dia itu berharap paling enggak mungkin kita tuh bisa sama-sama. Mungkin paling enggak itu kita itu mungkin enggak sih masih bisa aku sama kamu sama-sama, ya. Yang dia rasain teman-teman sebenarnya, ya, yang dia rasain di sini adalah energi aku tuh lagi berusaha mencapai puncak. Aku lagi berusaha untuk bisa stabil secara posisi. Jadi sebenarnya dia tuh mau bilang, aku tuh begini, karena aku masih dalam upaya aku harus stabilin dulu diri aku sendiri, ya. Lalu di sini teman-teman, aku tuh sebenarnya bingung, ya. Aku tuh mesti ngapain, gitu ya. Aku harus gimana sekarang, gitu ya. Jadi di sini ada energi kepasrahan dari dia untuk semesta membimbing dia, membimbing pikirannya dia. Ya, untuk berjalan dengan waktu untuk bisa melakukan tindakan yang tepat. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang memasrahkan diri. Semesta bantu aku dong, guidance aku untuk bagaimana aku bersikap sama hubungan ini, gitu ya. Dan dia tahu, gitu ya, bahwa masalah dia adalah dia itu harus bisa disiplin, harus fokus, harus konsisten sama diri sendiri, sama pikiran sendiri. Karena orang ini kan karena dia nggak stabil, ya, masih dalam situasi yang nggak stabil tadi, penuh dengan kebingungan, sehingga konsisten itu bisa jadi sesuatu yang sangat sulit, teman-teman, buat dia, gitu ya. Dan di sini dia merasa banyak banget terkendalikan situasi sama kondisi hatinya dia itu karena faktor-faktor dari luar. Jadi dia ngerasa kayak aku tuh kayak gimana ya, aku tuh kayak susah kembali fokus, gitu ya, karena aku tuh kayak banyak terganggu dari luar, ya. Dan dia itu merasa hilang arah, teman-teman, tanpa kamu, ya. Dan dia tahu kamu sosok yang paling setia yang bisa ada untuk dia, teman-teman, ya. Dan dia itu sebenarnya kepingin banget untuk menjadikan kamu prioritas di dalam hidupnya dia. Ini adalah seseorang yang pingin prioritasin kamu, ya.
Dan orang ini itu sebenarnya sangat ngerasa kehadiran kamu itu sangat-sangat berarti besar banget buat dia. Kehadiran kamu tuh bukan cuma kehadiran biasa, ada value di sana, ada arti di sana. Karena kamu membantu untuk dia membentuk dirinya sendiri, selalu setia ada di sana, ya. Terus habis itu kamu selalu prioritasin dia, ya. Dan itu kayak dia itu semakin jauh dari kamu. Ya, mimpi-mimpi itu juga berupa suara-suara mengingatkan dia, suara-suara yang mengganggu dia, bahwa dia memang kangen, rindu, ya. Dan dia itu susah untuk menerima kenyataan yang ada, ya, kalau sebenarnya sekarang kamu sudah menjauh dari dia. Dia kayak susah lari, susah terima kenyataan gitu. Makanya sampai masuk ke alam bawah sadar, ya. Dan jadi beban tersendiri buat dia, teman-teman, ketika nggak ada kamu. Jadi beban itu kayak ada berat banget di pundaknya dia, ya. Dan kayak ini menunda jalannya dia untuk maju. Jadi orangnya kayak jadi nggak bisa maju, stagnan dalam situasi dan keadaan, stagnansi dalam pikiran dan jiwa. Jadi kayak energi mandek, ya. Dan apa yang pernah kamu lakukan untuk dia itu ternyata teringat terus, termemori terus, ya. Jadi Sora, apakah yang akan mungkin, adakah upaya dia ke depannya dalam hubungan ini, ya. Rilis teman-teman, orang ini secara tulus pingin punya suatu perencanaan, pingin punya satu persiapan, mempersiapkan segalanya. Jadi siap secara keuangan, siap segalanya gitu, ya. Ada satu perencanaan untuk ketika situasi dia sudah membaik, ya, baik secara keuangan, secara mental, secara segalanya, dia ingin melihat gitu, ya. Dia ingin berharap ada kesempatan, berharap keberuntungan masih berpihak dia, untuk dia pingin masuk kembali, datang ke kamu untuk menawarkan, nih aku masih punya ketulusan cinta buat kamu loh. Ya, jadi ini adalah energi dari seseorang yang punya agenda, punya perencanaan untuk mencoba lagi melihat potensi sama kamu, teman-teman. Jadi ini orang yang masih berharap, walaupun harapan itu terasa dia nggak mau berharap banyak, karena di sini juga ada takut energi kecewa, teman-teman. Ya. Tapi Sora, kalau aku lanjutin sama orang ini bagus ya sih Sora, gitu ya, dengan orang yang masih bingung. Teman-teman, di sini memang banyak masalah ya dalam hubungan ini yang harus diselesaikan, ya. Dan memang kalau kamu lanjutin sama orang ini, kamu perlu banyak bicara, banyak komunikasi sama dia. Di sini memang kamu yang harus menjadi seseorang yang kuat, bertahan gitu, ya. Karena memang sedari awal kamu berdealing dengan seseorang yang selain dia banyak masalah, ada sikap dia yang kekanak-kanakan baik dalam berpikir dan sebagainya. Memang di sini yang jadi faktor utama adalah juga tanggung jawab dia jadi sebagai seorang anak, ya. Jadi di sini tanggung jawab keluarga gitu, ya. Jadi kalau mau dilanjutkan, memang ini bukan hubungan yang akan Sora bilang gampang, ya. Apalagi di sini memang ada masalah komunikasi gitu, ya, dari awal gitu, ya. Jadi kalau dilanjutkan hubungan ini itu masih bisa nggak? Sebenarnya masih bisa, tapi memang ya di sini akan ada komunikasi yang masih on off, ya. Komunikasi yang masih on off, terus habis itu memang untuk menjadi stabil itu masih butuh proses gitu. Paham ya teman-teman? Jadi kamu tuh seperti dituntut harus bisa tenang, harus bisa kokoh, harus bisa kuat, dan harus bisa sabar, ya. Jadi kalau ngomongin dulu hubungan ini bisa dilanjutkan, nggak bisa, karena di sini sebenarnya ada energi jalan takdir. Aduh Kak Sora, berat banget sih buat aku, enak di dia dong, aku capek. Sabar, keluar deh kame-kamehanya ya di kolom komentar ya. Wah, ngegas gitu ya. Bun, di sini ada tulisannya energi dari takdir. Kalau sudah ngomongin jalan takdir, kita bisa apa? Ya, sebagai makhluk yang cuma sekecil semut ini di semesta ini, ada energi takdir kamu sama dia. Jadi coba tanyalah dirimu, perjalanan spiritualmu, keimananmu, Tuhanmu, kamu tanya gitu ya. Kontemplasi, meditasi gitu ya, banyak baca buku. Kenapa sih ini terjadi gitu ya? Banyak faktor teman-teman. Entah memang udah jalanmu sesuai dengan karmamu, lalala, itu panjang banget penjelasannya. Tapi di sini Sora cuma bisa bilang shortcut story, ada energi takdir. Dan ikutilah intuisi kamu. Oke?
Apapun yang sudah jadi jalan takdir akan selalu bertakdir dan ikuti kata hatimu. Tapi di sini memang kamu harus jadi seseorang yang memang kuat, gitu ya. Jadi relationship ini juga mengajarkan kamu cara menjadi kuat loh teman-teman. Ya, itu sih kalau yang dari Sora bisa sampaikan. Jadi ada potensi nggak orang ini datang? Ada, tapi lihat situasi kalau udah membaik, ya. Pesannya untuk kamu apa nih ya? Terakhir kita tutup. Sebenarnya apa yang menjadi tolak ukur suatu kegagalan atau sukses? Gagal atau sukses kamu yang nentuin ya dalam relationship ini. Menurut aku gagal Kak Sora, aku sama dia. Ya sudah, hati kamu tahu itu gagal. Tapi kalau kamu tahu ini belum gagal Kak Sora, ini hanyalah kesuksesan yang tertunda karena masih harus diproses. Ya namanya takdir, jalannya begitu, mau ngomong apa? Terimalah dengan besar hati, jalankan terbaik sambil berserah sama yang di atas. Itu Sora yakini itu gitu. Karena kamu mau ngelawan takdir tuh agak susah ya. Belum ada manusia yang bisa melawan jalan takdir ya. Itu sih intinya. Tapi pembacaan ini mau kamu terima apa enggak? Kembali ke kamu. Mau diterima syukur, nggak diterima ya sudah. Tugasku cuma membacakan ya. Jangan serang aku. Oke. Aku akan bacakan di sini astrologi yang mungkin terungkap. Nggak usah nanya ya kapan dia datang. Dia datang ketika ada potensi membaik. Sora sih bilang di sini nggak terlalu cepat tapi nggak terlalu lama ya. Mungkin bisa makan bulanan sih. Harusnya nggak sampai tahunan. Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Taurus, Sagittarius, Scorpio, Taurus, Pisces. Kak, tapi nggak ada zodiak aku di sana. Cek Sun, Moon, Rising. Apa mulut doer nih ya. Terus ini kan cuma zodiak doang. Kalau dikeluarin 12-12-nya juga ada zodiak kamu. Aduh, ampun dah. Virgo, Sora tiup nih ubun-ubun ya. Libra, oke. Kamu tuh, kalian tuh kenapa sih? Ampun deh. Ya kadang-kadang tuh dibilangnya tuh susah, ngeyel gitu ya. Ayolah simak. Oke, kita lihat ya. Alfabet yang terbuka, kita keluarkan dulu alfabetnya. Oke. Nah teman-teman yang kepingin personal reading bisa, daripada kamu makin kesini makin kesana, udah energinya fokus aja buat kamu. Nah jadi nanti dalam pembacaan personal itu tidak mungkin ya Sora lakukan di YouTube ini. Kamu tuh juga bisa, teman-teman, nanti Sora akan cek energi yang namanya kecocokan antara kamu sama orang itu ya. Jadi kan bisa tahu tuh memang dasarnya cocok apa enggak, udah bawaan lahirnya gitu ya. Nah kalau mau tahu itu ya memang mesti personal reading, karena kan chart kamu sama chart dia beda ya. Sora perlu tahu itu. Atau Kak Sora, kok aku cintanya bonyok melulu sih? Nah baca Pak Ce ya, biar tahu jalan hidup kamu sendiri seperti apa. Dan Pak Ce itu memang ilmu yang perlu konsentrasi dan belajar teman-teman. Dan sekolah juga, Sora juga sekolah ya. Jadi kenapa berbayar? Aku sekolah tahu bayar. Ya, UZY FPO FYTWD GCMPAU 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata minta maaf. Nonton juga video di Miss Hana Sora, channel kedua aku. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.